Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Putusan tersebut digelar usai melaksanakan serangkaian sidang, mulai dari mendengar gugatan, pemeriksaan saksi dan ahli, hingga meminta keterangan dari 4 menteri. Mulai dari rangkaian sidang sampai jelang putusan sengketa Pilpres 2024, beragam tanggapan pun disampaikan para warga mewarnai jalannya proses sengketa Pilpres tersebut. Kami pun menanyakan sejumlah pertanyaan terkait pemilu 2024 hingga putusan sengketa Pilpres yang akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut saya sudah sesuai ya, maksudnya sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin gugatan yang sekarang ini sedang diajukan oleh pihak paslon lain, ya mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Indonesia, karena mau siapapun yang kepilih untuk Indonesia juga, bukan untuk kelompok. Menurut saya pemilu kali ini ya menurut saya cukup bagus, baik ya. Artinya kita bebas untuk memilih. Ya, itu pendapat saya. Menurut Ibu lebih transparan lagi ya, karena mungkin sekarang kan kita tahu banyak pro kontra, jujur dengan tidak jujur ya. Jadi makanya ada pengajuan sidang di MK ya. Gitu. Kalau lihat dari hasil pemilu kemarin itu sih secara mayoritas ya, saya lihat langsung dari TPU sendiri itu ya sebenarnya sih pemilih itu kan memang demokratis banget ya. Tapi kan itu kan hak masing-masing semuanya. Jadi apapun pemilih yang udah memilih untuk presidennya, ya semoga aja lebih baik untuk depannya. Kalau dari aku pribadi sih, aku tipe yang percaya sama demokrasi ya. Jadi harusnya hasil pemilu menurutku harusnya udah yang paling sesuai gitu. Jadi harapannya sih ya semuanya bisa menghargai hasilnya. Sebenarnya kan tahun ini memang yang paling wah gitu ya pemilunya. Jadi sebenarnya banyak oknum-oknum ataupun banyak masyarakat yang punya pro kon sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau by demokrasi itu udah yang 100% true lah menurut aku gitu. Karena KPU pun udah melakukan yang terbaik untuk menghitung hasilnya gitu. Jadi untuk pendukung-pendukung yang lain mungkin harus berbesar hati lah. Ya itu pro kontra itu hal yang wajar ya, karena kan dalam demokrasi itu kan perbedaan pendapat itu sangat wajar. Ya mudah-mudahan dengan MK sebagai penengah jadi bisa menyatukan lagi yang terpecah-pecah ini. Kalau putusan MK itu kan lembaga hukum ya, yang perlu kita hormati. Jadi kita ya apapun keputusan MK, kita harus apresiasi positif. Artinya kita harus ikutin. Kembali lagi Ibu mengharapkan MK jujur dan transparan, itu aja. Karena dengan jujur dan transparan mungkin semua solusi akan terjawab. Kalau untuk hal itu sih pastinya kan ini kan negara yang adil ya, maksudnya kan kalau misalkan ada gugatan di MK ya memang harus dijalankan secara normal. Sama kan kita kan juga harus menunggu juga keputusan MK. Kalau menurutku sih MK pasti udah ngelakuin kerjaannya yang paling terbaik ya. Jadinya harusnya mereka udah ngelakuin event pengecekan, telusuri semuanya udah yang terbaik. Jadi aku percaya sama keputusan dari pemerintah sih. Jadi nanti hasilnya harusnya udah sesuai sama keadilan. Sebenarnya kalau untuk MK kita juga percaya mereka akan melakukan yang sebisa mereka dan kita percaya aja dengan kredibilitas mereka gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan apapun keputusan dari mereka harus kita terima dengan lapang dada juga, dan ya kita berdoa aja dan berharap untuk next presidensinya sih. Ya harapannya ya kurang lebih sama ya, paling yang terbaik untuk negara kita, maksudnya terutama untuk masyarakat ya, lebih sejahtera, lebih enak hidupnya gitu. Harapan kami presiden terpilih ya apa yang sudah baik, pembangunan yang sudah baik perlu dilanjutkan. Yang kurang baik harus ditambah bagaimana lebih baik menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terhadap presiden terpilih nanti siapapun ya,
kita mengharapkan lebih pro rakyat dan kehidupan rakyat lebih meningkat dan sejahtera. Kalau presiden terpilih sih kedepannya semoga lebih baik dari sebelumnya sih. Itulah harapan kami sebagai anak muda juga sih. Sama semoga Indonesia lebih maju ke depannya. Kalau dari aku sih harapannya presiden bisa lebih relevan ya sama kondisi sekarang. Soalnya kan sekarang Indonesia udah mulai berubah nih. Terutama misal aku investasi di kripto gitu. Harapannya pemerintah juga bisa lebih mawas lah terhadap kayak investasi, terus hal-hal apa sih yang sekarang sedang ada di dunia supaya kita Indonesia nggak gitu-gitu aja sih. Untuk presiden terpilih pastinya ya harus relevan tadi ya, sama ya mesti tahu sekarang kekurangan-kekurangan di Indonesia itu apa aja, jangan sampai mementingkan pihak tersendiri seperti itu sih.